Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salam. Sekali lagi lebih keras, salam. Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Boleh satu orang ambil aqua sebentar ayat itu. Roma 12 ayat yang ke-12 saya baca untuk kita semua, saudara. Roma 12 ayat 12, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat yang ke-12, saudara. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. 1, 2, 3 sama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, inilah yang saya mau sampaikan kepada kita di sore hari ini. Tema kita, silakan duduk. Inilah 3 ciri orang yang sukses. Nah, pertanyaannya, apakah saudara ada di dalamnya? Apakah saudara salah satunya orang yang memiliki ciri-ciri ini? Ya, ciri-ciri ini yang membuat orang itu bisa teguh. Ciri-ciri ini orang yang membuat orang bisa kuat dalam menghadapi kehidupan. Setiap kehidupan ini kan ada dia punya cerita masing-masing, ada dia punya persoalan masing-masing. Namun kalau saudara memiliki 3 ciri ini, saudara akan menjadi orang yang kuat, orang yang tahan banting, orang yang akan mengerai apa yang saya sebut sebagai sukses. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara perhatikan baik-baik, lanjut saja next, saudara katakan begini: bersukacitalah dalam pengharapan, kembali ke ayatnya. Lalu sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, coba next. Saudara lihat, kalau ditanya apakah Anda mau sukses, semua orang pasti jawab, mau. Saya mau, saya mau. Tetapi yang menarik adalah sukses tidak pernah diraih dengan mudah. Sukses diraih dengan bayar harga. Sukses diraih dengan sesuatu yang tidak mudah dan tidak gampang. Nah, tadi saya bilang kalau ditanya mau sukses, semua orang mau sukses. Tapi kalau ditanya apa rahasia sukses, bagaimana supaya kita sukses, banyak orang menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tetapi dengar baik-baik yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Mari kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya atau beberapa hal yang ada di depan kita. Next. Saudara lihat ini, apa kunci sukses? Apa yang membuat orang bisa sukses? Bila hal ini ada dalam diri saudara, maksudnya kalau hal-hal ini ada dalam diri saudara, saudara belum sampai ke masa depan, tapi Anda bisa memastikan bahwa Anda masuk dalam bagian orang-orang yang bisa sukses. Nah, apa itu saudara? 3 hal, 3 kunci untuk orang bisa pastikan bahwa dia bisa sukses di masa yang akan datang. Pertama, saudara, kunci sukses menurut Roma 12 ayat 12, 1, bersukacita dalam pengharapan. Ada 2 kata yang muncul. 1, bersukacita. Yang kedua adalah apa? Pengharapan. 2 kata ini harus digabungkan. Pengharapan itu tidak pernah muncul atas orang yang kehilangan sukacita. Sebaliknya, orang yang bersukacita biasanya ditandai hidupnya penuh pengharapan. Saya ulangi lagi. Orang yang tidak ada pengharapan biasanya ditandai dengan kehilangan sukacita. Tapi orang yang memiliki sukacita, pasti dia memiliki apa yang saya sebut pengharapan. Karena itu kunci sukses. Pertama, orang bisa bertahan hidup kalau orang itu punya 1 kata, pengharapan hidup. Saudara dengar, kalau Anda punya pengharapan hidup, maka Anda bisa jadi orang yang sukses di tengah pergumulan hidup. Saudara dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Ayat ini mengatakan, saudara perhatikan ini, bersukacita dalam pengharapan. Sekali lagi, bersukacita dalam pengharapan. Next. Next, lihat saya tepuk tangan. Bagaimana supaya hidup bisa bersukacita? Saudara-saudara, orang yang punya pengharapan pasti bersukacita. Karena apa? Pengharapan itu membuat kita bisa sukacita dan menikmati hidup di tengah pergumulan. Next. Saya ada tulis sesuatu begini, saudara. Saya dapat sebuah tulisan yang baik. Pengharapan itu katanya seperti secercah cahaya lilin dalam kegelapan. Seperti itulah yang disebut pengharapan. Jadi kalau saudara lihat lilin itu kecil,
Tapi ketika dia dinyalakan di tengah kegelapan, minimal dia menerangi di sekitar. Padahal gelapnya lebih besar daripada nyala lilin kecil itu. Tapi nyala itu bisa menerangi sekeliling dia, minimal sekeliling. Itu yang disebut dengan harapan. Nah, menurut kamus, pengharapan adalah menginginkan sesuatu terjadi. Jadi saudara punya keinginan, hasrat untuk ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Tentu hubungannya dengan kata sukses tadi. Nah, menurut Alkitab definisi harapan dalam kekristenan itu jauh lebih tinggi daripada dunia ini. Bukan hanya sekadar wish atau wise yang berharap, atau apa yang disebut dengan ekspektasi. Apa itu ekspektasi? Siapa yang tahu ekspektasi? Ekspektasi itu adalah satu harapan yang diharapkan terjadi, atau apa yang kita harapkan terjadi sesuai dengan harapan kita. Itu ekspektasi. Saya tidak tahu harapan saudara apa, ekspektasi saudara apa, tetapi dia bilang begini, kita ini punya harapan lebih besar dari orang-orang dunia. Kenapa? Karena harapan kita itu berdasar pada firman Allah. Ya, hari ini kita belajar dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ada dasar harapan, dan harapan itu dikatakan seperti jangkar atau saut, karena Tuhan tidak pernah berbohong. Satu harapan kita, pertama firman Tuhan jadi jaminan. Yang kedua, Tuhan sebagai jaminan, dan Tuhan tidak pernah berbohong. Singkatnya katanya, harapan adalah mengenai kepastian bahwa apa yang telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya itu benar, dan itu pasti akan terjadi, dan pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini harapan. Kenapa ada harapan? Karena ada janji, dan janji itu bukan datang daripada pernyataan seorang manusia. Janji itu datang daripada firman Tuhan, dan kata Alkitab firman Tuhan itu apa? Ya dan amin. Pengharapan kita jelas. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Kalau Anda mau berhasil, jangan fokus pada masalah dan proses hidup, tapi pada harapan. Saya belajar mengenai harapan itu pada seorang nelayan. Kalau seorang awam, kalau orang-orang yang tidak tahu terlalu banyak tentang laut, kalau saudara lihat musim barat, musim angin keras, ya, dan saudara pergi ke belakang rumah saya lihat laut, yang ada dalam hidup saudara adalah hal yang menakutkan. Betul. Kalau ada orang, ada gelombang besar, lalu ada orang bilang begini, ketemu jalan-jalannya di perahu, kira-kira saudara mau tidak? Saudara lihat gelombang, pasti saudara bilang, biasa, bayar berapa juga, perahu kita sudah tinggi. Tapi bagi seorang nelayan, dia tidak lihat itu gelombang. Yang dia lihat adalah ada ikan yang harus dia tangkap di pulau Kera sana. Ada ikan banyak yang dia harus tangkap di antara gelombang-gelombang itu. Perhatikan ya, katanya orang sukses itu melihat kesempatan, tetapi orang gagal melihat masalah. Harapan itu membuat orang Bugis itu tidak peduli ada gelombang atau tidak, karena dia tahu ada ikan, dan ikan itu memberikan dia uang. Kalau dia punya uang, dia bisa beli apa saja. Lihat, ada pandangan yang berbeda. Satu, kita yang takut dengan gelombang, bagi orang Bugis itu gelombang hanya merupakan tantangan untuk dia dapat ikan. Demikian dengan hidup kita. Orang yang sukses tidak akan lihat persoalan hari ini, tapi dia lihat apa dampak dari persoalan yang ditimbulkan dari setelah persoalan ini, yaitu tadi harapan. Amin. Saudara lihat orang-orang yang berjualan di pasar, mereka tidak tahu apakah itu laku atau tidak, tapi harapan hidup untuk bisa kasih sekolah anak, bisa kasih makan anak, istri, itu harapan itu yang membuat mereka tak peduli ini hari bangun mau laku atau tidak. Mereka tetap dengan semangat, dengan passion yang sama untuk pergi ke pasar. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa pasti akan laku, walaupun belum tahu dia laku atau tidak. Nah, kembali pada firman Allah, orang yang sukses bukan orang tanpa persoalan, tapi orang yang percaya bahwa di balik persoalan ada harapan. Amin. Ada amin. Jadi kalau saudara lihat sebuah masalah, jangan lihat dari masalahnya, tapi saudara lihat dari proses masalah itu apa yang Tuhan mau hasilkan, yaitu minimal ada pengharapan. Sebab hanya orang-orang yang punya pengharapan yang bisa tembus kehidupan ini, apalagi kehidupan yang sulit suka.
Saya baca mengenai orang-orang sukses. Salah satunya adalah Kolonel Sanders, pendiri, pembuat KFC, California Fried Chicken. Seorang mantan pensiun yang mencoba menjual ayam goreng dari satu tempat ke satu tempat. Orang melihat dan orang marah kepada dia, jual makanan apa ini? Lalu dia pergi menawarkan yang lain. Bagi dia punya harapan, mimpi besar bahwa satu waktu dia punya bisnis bukan hanya ada di Amerika, tapi di seluruh negara. Dan hari ini kita tahu KFC ada di mana-mana. Dimulai dari seorang yang memiliki visi pengharapan besar. Orang yang punya pengharapan akan mengabaikan tantangan demi meraih apa yang menjadi impiannya. Saya ulangi lagi. Orang yang memiliki harapan akan menyingkirkan setiap badai tantangan hanya untuk kalau bisa apa yang dia cita-citakan terjadi dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau saudara gampang menyerah, gampang putus asa, mungkin saudara bukan orang yang punya pengharapan. Tapi kalau orang punya pengharapan, apalagi pengharapan di dalam Tuhan, dengar, tidak ada yang sia-sia. Amin. Itu kunci yang pertama. Kedua, saudara, sebelum kedua, saudara, saya kutip ada seorang orang bernama Martin Luther King. Saudara bisa search di internet, siapa Martin Luther King? Pembicara hebat, pengkhotbah hebat, orator hebat, yang terkenal sekali. Ketika orang itu terkenal, maka dia menulis seperti ini. Kita harus bisa menerima kekecewaan yang terbatas, tapi jangan pernah kehilangan harapan tanpa batas. Seorang pembicara hebat mengatakan, kita harus menerima kekecewaan yang terbatas. Kekecewaan itu terbatas. Kenapa? Karena biasanya kekecewaan itu hanya ada satu karena, ada satu alasan. Misalnya orang putus pacar, itu kan hanya satu saja, karena putus pacar. Satu alasan. Dia terbatas. Tetapi dia bilang begini, jangan kehilangan harapan, karena harapan itu tanpa batas. Harapan itu selalu memberikan orang melakukan sesuatu di luar batasan. Tadi saya bilang, bagi seorang pelari, bagi saudara-saudara yang tidak biasa lari itu sesuatu yang membuat lelah dan capek. Tapi bagi seorang juara, sang juara pelari, yang ada di benak dia ada harapan. Kenapa? Ada emas yang menunggu dia, ada nama besar yang menunggu dia. Itu yang disebut harapan. Jadi sekali lagi, manusia yang hidup tanpa pengharapan biasanya lebih gampang kecewa ketika dia dihadapi dengan sebuah persoalan. Tapi mereka yang bisa menyingkirkan setiap tantangan, ialah yang akan melihat harapan itu menjadi kenyataan. Next. Yang kedua, saudara, saya baca dari ayat ini, dia bilang kunci sukses yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Yang namanya dalam kesesakan itu tidak bisa buat orang sabar. Saudara yang pernah ke kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, saya pernah merasakan kalau sekarang ini enak ya, Grab ada. Kalau zaman saya kuliah dulu, benar-benar yang dapat diadakan dua transportasi, satu kereta api dan kedua bus. Dan biasanya kalau kami naik kereta api ekonomi itu, karena uang memang tidak cukup, kita berdesakan, orang bilang kayak kayu api gitu. Lalu bus juga begitu, saudara naik, kita berdesak-desakan. Begitu luar biasa. Dan yang namanya berdesakan pada zaman sekarang enak. Saudara gunakan Grab, ada AC-nya, saudara gunakan bus sekarang itu AC semua. Tapi waktu itu kalau kita pun naik AC itu bayarnya mahal. Kesesakan itu tidak gampang, tetapi dengan baik ini, dia bilang begini, orang yang sukses adalah orang yang sabar dalam kesesakan. Kalau saya terjemahkan kesesakan itu adalah proses, jangan kemana-mana dulu. Kalau sabar itu saya sebut sebagai kesesakan itu sebagai proses atau pembentukan. Saudara-saudara, istri saya biasa bikin mie, dan biasanya kami ada alat untuk press tepung menjadi mie. Jadi waktu dia dipres itu, saudara, waktu dia ditekan itu untuk bisa jadi rata, datar, dan akan dicetak jadi mie itu harus diproses ulang-ulang. Jadi saya suka bantu. Jadi setelah digodok tepungnya, lalu ditaruh di mesin itu, digiling dia, sudah rata, saudara.
Saya pikir sudah cukup. Istri saya bilang gini, guling lagi satu kali. Saya guling lagi. Lalu istri saya bilang, guling lagi. Wah, ternyata bikin mie itu tidak gampang. Nah, kalau saudara jadi mie itu sendiri, tepung itu sendiri, waktu digiling, kira-kira saudara berteriak tidak? Waktu ditekan itu kalau saudara jadi mie, kira-kira saudara berteriak tidak? Pasti saudara teriak sakit. Tapi saudara, waktu ambil lagi setelah itu proses potong dia. Jadi giling dia menjadi potongan-potongan mie. Tapi saudara tahu, nanti kalau dia sudah jadi mie, di warung itu ditulis mie spesial. Lalu orang makan, orang menikmati. Tapi bayangkan sebelum dia ditaruh mie spesial, kalau dia manusia dia bilang begini, aduh, berhenti jadi mie. Sudah enak, ditekan, dipotong, tapi habis itu dia diberi label mie spesial. Walaupun dibuat di Kupang, heran orang tulis mie Jakarta spesial, padahal yang buat itu orang Rote dan orang Sal. Tapi orang tulis mie Jakarta spesial. Kata spesial itu muncul setelah mengalami tekanan, proses. Nah, banyak kali orang mau sukses, tapi orang tidak mau diproses. Nah, ini satu kelemahan kita. Semua orang sukses dengan baik adalah orang-orang yang mau diproses. Pasti dikatakan amin. Tidak ada orang sukses tanpa mau diproses, yang digambarkan sebagai kesesakan. Saudara mau belajar dari pendeta besar, dimulai dari kesesakan. Kalau saudara belajar, saya bisa jadi hamba Tuhan hari ini, bisa jalan-jalan pelayanan, saudara-saudara, dimulai dari apa yang disebut dengan kesesakan, yang saya sebut proses pembentukan. Saudara tahu, kalau saudara di rumah mau bangun jam berapa silahkan. Tapi di asrama kami dibentuk dalam kesesakan. Bangun kira-kira 4:30 pagi, harus sudah membersihkan kamar. Habis membersihkan kamar, kami harus membersihkan satu ruangan kampus. Entah itu kelas, entah ruang makan. Lalu kalau tidak cuci piring, satu asrama punya. Bayangkan. Harus bangun. Setelah itu saudara pergi kuliah, pulang datang kerjakan tugas. Habis itu setelah kerjakan tugas, belum istirahat, malam habis makan, duduk belajar di tengah-tengah kayak tempat belajar begitu. Jadi kami itu ruang makan sekaligus ruang belajar, dan saudara harus duduk di situ. Mau mengerti tidak mengerti, duduk di hadapan buku. Tidak enak. Malam-malam lapar. Nah, kalau kita sudah lewat jam makan, saudara tidak bisa ambil makan, karena saudara akan didapat disiplin. Bayangkan prosesnya luar biasa. Lalu pergi ke pelayanan. Pergi ke pelayanan, tanggung uang bemo sendiri, pulang tanggung sendiri. Lalu di sana kita dibentuk dengan gembala, dengan karakter mereka yang berbeda. Sesat, saudara. Saya melihat teman-teman saya yang mundur cepat. Maaf kata, mereka tidak jadi apa-apa hari ini. Tapi orang yang bertahan dalam proses yang disebut dalam kesesakan, yang akan melihat kehidupannya menjadi orang luar biasa. Amin. Saudara-saudara tahu bahwa proses bikin aspal di jalan, aspal yang terbaik, kita pun aspal ini termasuk terbaik untuk kita orang Kupang. Walaupun 3 hari lubang, tapi saya pernah kecil-kecil lihat proses pembuatan aspal. Itu dimasak dengan api yang sangat panas, supaya ternya, kalau kita bilang dulu ter, aspalnya itu dimasak sampai dia orang bilang noe, baru disiram. Saudara, untuk menghasilkan sebuah aspal yang baik itu butuh api yang luar biasa. Kita ini digambarkan seperti bejana. Saudara tahu bikin bejana itu dari tanah liat. Kalau orang sang penjunan itu orang yang buat bejana itu dari tanah liat. Katanya kalau dia buat, lalu ada retak sedikit, dia tidak lanjut lagi. Tapi kata Alkitab, dia hancurkan lagi, dia bentuk lagi. Dalam kehidupan kita ini, proses pergumulan, proses masalah membuat saudara ini tahan tidak? Kalau saudara tahan, maka saudara pasti sukses. Tapi kalau saudara tidak tahan, jangan marah. Kesuksesan hanya merupakan mimpi. Amin. Saya ingat kakak saya, salah satu kakak saya, waktu dia lulus SMA, dia kuliah, dia drop out, dan tidak tahu lagi bagaimana cara hidupi anak istri. Saudara tahu, satu waktu dia pergi ke laut, dan dia lihat ada orang-orang angkat jerigen
Zaman dulu itu orang roti berangkat dari belakang rumah kami. Orang Sulamo, orang Pariti, orang apalagi itu Amfoang berangkat dari belakang rumah kami. Dan di belakang itu kakak saya lihat ada orang yang angkat itu jerigen-jerigen gula, gula yang 20 liter itu. Lalu dia pergi untuk pikul itu. Dia mulai itu dan pulang itu lelah, stres, karena sudah biasa tidak kerja, tiba-tiba harus pikul itu jerigen-jerigen. Tapi proses itu membuat akhirnya dia sukses untuk membangun sebuah rumah yang hari ini kalau sudah lihat saya pun kakak bangun rumah depan rumah kami cukup besar. Tapi tidak pernah mimpi itu terjadi tanpa proses yang menyakitkan. Amin. Tanyalah kita punya kakak-kakak, kita punya senior-senior, tanyalah kita orang tua, mereka yang sukses biasanya adalah orang yang pernah tahan dalam proses. Amin. Saudara lihat HP kita ini. HP kita ini kalau kita lihat bagus-bagus, iPhone. Tapi sebenarnya prosesnya sederhana, saudara. Kalau boleh saya bilang prosesnya sederhana. Hanya menggunakan satu kata yang kalau saudara tahu elektronik, ada satu kata atau satu benda yang namanya solder. Solder itu adalah alat yang akan menghubungkan satu alat dengan alat yang lain. Solder namanya. Ya, solder itu panas luar biasa sampai bisa melelehkan timah. Nah, timah ini yang menghubungkan satu alat kepada satu alat sehingga alat ini bisa berfungsi dengan baik. Tadi ipar saya punya receiver parabola rusak. Jadi saya coba perbaiki, saya solder dia. Waktu saya solder, itu panasnya luar biasa. Ya, kalau saudara punya jari dekat solder itu panas. Bayangkan sampai timah bisa meleleh. Tapi setelah saya bisa melelehkan timah itu lalu menyambung alatnya, lalu saya coba colok, alat itu berfungsi dengan baik. Tadi saya bilang, kalau kita jadi HP, hari ini orang genggam dengan sombongnya, lalu tadi saya bilang, apalagi kalau dia pegang iPhone, dia jalan tidak taruh di bawah, dia jalan kalau bisa di sini. Dia kasih dia punya kamera 4.8 di belakang. Tapi saudara, mengapa Anda bangga? Tapi Anda harus tahu bahwa kalau saudara jadi itu alat sendiri, itu handphone, saudara akan bilang begini, lu enak, lu bangga dengan saya. Tapi proses untuk saya jadi iPhone itu tidak gampang, harus lewat panas dan luar biasa. Demikian hidup orang muda. Dengar baik-baik orang muda. Kalau saudara mau jadi orang sukses, harus mulai proses. Proses itu banyak ya. Contoh, saudara mau sukses di dalam Tuhan, tidak gampang. Di dalam satu gereja kita bisa saling tersinggung, saling marah, kecewa. Itu proses. Orang yang sukses adalah orang yang tahan dalam kesesakan. Ya, mungkin kadang-kadang saudara sudah kerja baik, melayani, dapat teguh. Kenapa tadi main musik salah? Ya, padahal saudara sudah sungguh-sungguh. Nah, ini yang disebut dengan apa? Orang sukses adalah orang yang sabar dalam kesesakan. Amin. Sekali-sekali saudara nonton artis Indonesian Idol. Kita sekarang mau kopi foto lego berdiri dong. Saudara tahu? Saya nonton mereka punya audisi pertama sebelum mereka jadi terkenal. Itu waduh kata-kata menyakitkan. Apa cara nyanyinya model begitu? Dihina luar biasa. Nyanyinya kok kayak begini? Oh, dibentak luar biasa. Sampai ada yang mengatakan mereka ingin lari pulang. Ya, tidak gampang, tetapi dengar baik-baik. Proses yang luar biasa itu akan menghasilkan satu karya yang hebat. Saya baca di sini. Ada seorang menulis ini begini. Sabarlah, sebab kamu tidak pernah tahu kisah indah apa yang sedang Allah siapkan untuk kamu setelah proses hidup itu. Proses hidup Yusuf itu luar biasa. Akhirnya Yusuf dalam catatan Alkitab menjadi orang luar biasa. Kalau Anda mau lihat sesuatu yang luar biasa, prosesnya juga harus luar biasa. Amin. Ibu-ibu yang paling tahu, masakan itu makin mudah, prosesnya makin pendek. Kalau saudara mau cepat makan, cukup ambil mie instan, tek-tek air panas jadi. Kalau saudara bikin RW, itu tidak gampang. Bawang dikupas, lengkuas, serai, gabung jadi satu. Nah, sekarang ada mall elektronik. Kalau dulu kita begini, dahi tangan ini, prosesnya panjang. Lalu
orang makan RW itu lebih enak daripada orang hanya makan super mie yang hanya jadi 5 menit. Mengerti ya? Ternyata untuk sesuatu yang indah itu butuh harga yang besar. Dan mereka yang siap bayar harga yang akan melihat hari esok lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Next. Bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita, sabar dalam kesesakan. Next. Saya mau tunjukkan soal ini. Banyak orang ingin apa? Jadi orang sukses. Tapi sukses itu tidak instan, saudara. Jangan lupa, tidak ada yang sukses dengan instan kecuali mie instan dan makanan instan. Sukses butuh proses lewat kesesakan. Hanya mereka yang melewati proses yang akan menjadi orang yang sukses. Terus satu kata lagi yang saya sampaikan. Orang gagal tadi saya bilang fokus pada apa? Proses. Orang sukses fokus pada hasil. Saya ini paling tidak sabar dengan proses. Kalau istri saya masak, ibu gembala masak, otak saya bilang aduh cepat ya. Anak saya lebih parah lagi, daging masih setengah matang sudah kan makan sudah. Proses untuk jadi makan enak itu tidak gampang. Memang makan yang katanya orang bilang telur mentah itu enak, kan bagi saya tidak enak, sangat tidak. Orang bilang itu sehat waktu makan, saya menjijikan. Bagi saya telur itu enak. Kalau dibikin dadar ada setengah-setengah hangus-hangusnya, itu bagi saya nikmat luar biasa. Tapi bayangkan untuk jadi hangus itu butuh api yang besar. Demikian hidup kita, untuk bisa nikmati hidup ini harus bisa menghadapi proses. Amin. Karena sukses tidak pernah mengkhianati proses. Ada seorang menulis sukses itu tidak pernah mengkhianati proses, atau proses tidak mengkhianati sukses. Semua dua-dua pasti. Jadi kalau prosesnya benar, hasilnya benar. Tapi kalau prosesnya salah, hasilnya salah. Yang jual biasa bikin kue pasti tahu. Saya dulu juga suka bantu kakak saya. Katanya itu dopok telur itu ada cara. Pertama-tama tepung dimasukkan. Biasanya dia putarnya pelan, pakai mixer. Nanti ada waktu agak besar, ada waktu kecilan. Nah saya ini kan paling tidak suka pegang lama, jadi saya kakak bilang iya deh, ini satu saja, gigi yang dia pun satu itu satu gitu. Kita nggak terlalu lama. Dia pergi saya kasih ini kencang luar biasa. Saudara dia tidak tahu kalau saya kasih kencang, pas dia datang saya kasih dulu lagi. Saudara tahu, saya tidak kasih tahu dia, dan dia juga tidak tahu saya ada bermain itu mixer cepat lambatnya supaya cepat. Saudara abis itu dia bikin kue, dia bilang lu tadi kasih cepat tak? Saya bilang tidak, omong kosong. Dia bilang kue ini kue sudah naik ini. Bayangkan lihat, saya belajar di situ betul ya. Kita ini pingin supaya cepat, tapi rotinya tidak naik. Keras cepat, lempar anjing mati. Nah seperti demikian, kalau saudara tidak mau diproses Tuhan, mau langsung jadi orang sukses, itu namanya bodoh. Bila orang yang tidak mau lewat proses mau jadi sukses, orang yang apa? Bodoh. Ini seperti tadi, cepat-cepat supaya sampai. Ya, proses itu perlahan. Lebih baik dia perlahan tapi pasti. Nah, saudara pernah lihat ayam? Saya masih kecil suka lihat orang ayam bertelur. Nah, ayam. Jadi waktu saudara lihat telur ayam, itu kan tadi pagi saya bilang butuh proses 21 hari. Tapi dasar manusia ya, saya kepingin kalau bisa cepat. Jadi dia masih ada bulu-bulunya itu, saya bantu dia kupas dia. Dan saya berhayal, ayam keluar dan bilang begini, thank you, terima kasih sudah kasih keluar saya dari cangkang. Tapi saudara tahu, benar dia keluar, dia bergerak, beberapa menit dia mati. Demikian ini saudara. Kalau prosesmu tidak tepat waktu, tidak berjalan sesuai rencana Tuhan, sudah tidak jadi apa-apa. Ada lanjut lagi satu. Sekali lagi bahwa kunci terakhir adalah doa. Berteguh dalam doa. Paulus bilang tadi apa? Coba lihat ayatnya. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, berteguh dalam doa. Orang yang dia sukses bukan sekadar orang yang punya pengharapan, sabar dalam kesesakan dalam proses, tapi orang yang terus bertekun dalam doa. Next.
Menurut KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun itu begini. Tekun itu sama dengan rajin, adalah tindakan atau sikap yang suka bekerja, suka belajar dan sebagainya, bersungguh-sungguh dalam bekerja dan berusaha dengan giat sampai mendapatkan hasil. Jadi ini sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan terus berjalan sampai dia dapat apa yang dia kerjakan. Nah, doa demikian. Doa itu terus menerus, kerjakan terus menerus sampai kita mendapatkan apa yang kita doakan. Lanjut saudara, saya mau selesai. Saudara dengar ini. Kalau Anda punya pengharapan saja, Anda punya proses berjalan dengan baik, tanpa doa dengan baik-baik, Anda pasti gagal. Kenapa? Karena ada seorang mengatakan begini, saya tulis kata bijak. Berdoalah untuk apa yang Anda kerjakan, dan kerjakanlah untuk apa yang Anda doakan. Saya ulangi lagi. Berdoalah untuk apa yang Anda kerjakan. Kalau saudara mau melayani hari ini, berdoa supaya Tuhan berkati pelayanan. Betul ya? Tapi dia bilang, kerjakanlah apa yang Anda doakan. Saudara tidak bisa bilang begini, Tuhan berkati saya punya surat lamaran kerja. Itu sudah Anda kerjakan, Anda berdoa untuk itu. Tetapi kerjakanlah apa yang Anda doakan. Apa artinya? Kalau saudara sudah diterima jadi pegawai nanti, kerja sungguh-sungguh, baru bisa jadi sukses. Amin. Karena berdoa untuk apa yang Anda kerjakan, dan kerjakanlah apa yang Anda doakan. Jadi setelah Anda doa, persiapan main musik dengan baik, persiapan nyanyi dengan baik, lalu apa yang saudara lakukan? Saudara lakukan adalah kerjakan apa yang saudara doakan. Itu nyanyi sungguh-sungguh, lalu biarkan Tuhan mengurapi saudara. Amin. Nah, satu lagi, ada orang yang bilang begini, tak usah berdoa, tahu beta bisa kerja dan beta dengan tenaga sendiri bisa jadi orang sukses. Tak usah berdoa, beta sudah pernah berdoa apa-apa, tapi Tuhan berkati beta luar biasa. Saya kasih ingat saudara, kalau saudara lakukan itu, maka saudara adalah orang yang salah. Sebaliknya, ada orang yang hanya berdoa saja tapi tidak kerja. Nah, saya tulis di sini. Bekerja tanpa berdoa itu adalah kesombongan. Tetapi berdoa tanpa bekerja itu adalah kemalasan. Sorry, itu saya salah. Sekali lagi, bekerja tanpa berdoa itu adalah apa? Kesombongan. Karena saudara merasa, saya kerja, saya bisa. Tetapi berdoa tanpa bekerja itu namanya kemalasan. Orang yang berdoa tidak kerja, itu namanya apa? Kemalasan. Yang kekristenan mengajarkan dua-dua, berdoa dan bekerja, yang terkenal dengan kata ora et labora. Jadi sekali lagi, kalau saudara hanya bekerja tanpa berdoa, Anda apa? Orang yang sombong, dan Anda merasa Anda bisa, Anda tidak perlu Tuhan. Tetapi Anda hanya berdoa tapi tidak mau bekerja, itu namanya kemalasan dan tidak berhikmat. Selalu saya kasih ilustrasi sini. Berdoa minta pacar, berdoa mau kawin, tapi tidak pernah mandi, tidak pernah make up, tidak pernah gosok gigi, hanya saya mau dulu. Ngerti ya? Kalau mau orang mau dulu sambil berdoa kerja, yaitu tata itu alis bye-bye, ya, alis kurang rata, kasih alis rata sedikit supaya orang lihat lebih enak sedikit. Amin. Ini alis sama kayak rumput tatofak di mana? Tataf di mana? Ada amin. Jadi kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagian dia. Amin. Amin. Mau jadi tentara tapi tidak jaga diri, mau jadi polisi tapi tidak jaga diri, tidak jaga kesehatan, tidak bisa. Karena salah satu tes kesehatan antara tes polisi dan tentara, salah satu saja itu kesehatan. Amin. Saya tidak tahu benar tidak. Katanya kalau polisi itu tidak boleh ada lubang di telinga ya. Siapa yang pernah tes polisi? Tidak boleh ada lubang di telinga. Nah, kita yang bilang kita mau jadi polisi, kita bor kiri kanan muka belakang. Lalu kita bilang Tuhan saya berdoa supaya saya jadi polisi. Anda sudah membatalkan diri Anda sendiri. Ngerti ya? Jadi kalau begitu saudara, tadi saya bilang berdoa untuk bekerja, tapi bekerja juga dengan doa. Semangat di sini, tidak buta huruf kita. Jadi, Melda, iya kan? Berdoa tanpa bekerja tanpa berdoa itu kesombongan, tapi berdoa tanpa bekerja itu kemalasan.
Lanjut lagi. Mengapa harus tekun berdoa? Karena Alkitab bilang doa itu ada kuasa. Betul ya? Doa orang benar besar kuasa. Kenapa kita berdoa? Karena doa ada besar kuasanya. Yang kedua, ada banyak contoh Alkitab orang berdoa dan mereka jadi orang sukses. Salah satunya Daniel. Kata Alkitab, Daniel itu berapa kali sehari dia berdoa. Daud itu 7 kali sehari dia berdoa. Kita 7 kali sehari makan. Daud itu 7 kali sehari berdoa. Kita 7 kali sehari makan. Tidak salah. Tapi maksud saya begini, kalau Anda hanya belajar tidak berdoa, saya harus kasih tahu orang-orang muda, semangat kerja boleh, semangat belajar boleh, semangat kuliah boleh, semangat apa saja boleh, tapi harus dibarengi dengan semangat doa. Karena saya sudah lihat, saudara bisa searching di internet tentang orang-orang berdoa dan mereka jadi orang luar biasa. Entah itu pendeta, itu pengusaha, entah itu siapapun, mereka adalah orang-orang yang berdoa. Amin. Yong Bicoa adalah gembala sidang paling sukses di dunia karena gereja terbesar di dunia. Waktu ditanya, lu bisa khotbah bagus ini karena apa? Dia bilang doa. Lu pun gereja bisa besar karena apa? Doa. Lalu ditanya lagi, bagaimana Tuhan urapi itu? Doa. Semua ditanya apapun dia selalu mengatakan doa. Saya tidak bilang kalau saudara pulang pas jam kerja, mama bilang kasih bersih tempat tidur. Oh tidak, Papa gembala bilang doa. Itu bukan lu dapat berkat, lu dapat rotan dari lubu mama. Maksud saya begini, ada waktu bagian kita kerja, ada waktu untuk berdoa. Ada orang-orang yang susah bekerja, dia berdoa. Tapi ada saat dia berdoa, dia bekerja. Lakukan dua-dua. Amin. Contoh, Senin sampai Sabtu kerja baik-baik, sekolah baik-baik, kuliah baik-baik. Minggu kasih kesempatan berdoa dengan Tuhan. Amin. Jangan saudara kerja lupa berdoa. Tapi tadi juga jangan hanya berdoa sampai lupa buka kios. Tuhan berkati hidup saya. Saudara tidak pernah buka kios, siapa mau datang belanja? Ya. Jadi kerja, berdoa, kerja. Sekali lagi, kerja, berdoa, kerja. 50. Belum deh. Kalau sudah dengar bilang amin. Saudara, satu yang terakhir yang kita akan berdoa. Saudara dengar baik, ini yang terakhir. Layar sudah gelap, itu berarti khotbah saya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama ya.